Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi, Aswani Nurul Sujana dari kelas 12 TKJ 1. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bab 5 mata pelajaran PKK atau Produk Kreatif dan Kewirausahaan, dengan judul yaitu Media Pemasaran. Pasti sudah ada bayangan ya kan, seperti apa itu media pemasaran. Yuk langsung aja kita ke materi pembahasan. Yang pertama yaitu produk dalam pemasaran. Yang pertama, aspek yang dikenal dalam pemasaran. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang dan jasa, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa. Berikut beberapa aspek pemasaran yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu marketing plan. Untuk menyusun marketing plan, maka perlu dijawab 3 pertanyaan berikut. Where have we been? Yang kedua yaitu where do we want to go? Kemana kita ingin pergi? Dan yang ketiga yaitu how do we get there? Bagaimana kita bisa sampai di sana? Yang kedua yaitu menyusun marketing plan. Format marketing plan tentu tidak sama pada semua perusahaan, karena kegiatan usahanya berbeda. Akan tetapi, yang penting adalah core strateginya. Kemudian yang C, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman yaitu threats dalam suatu spekulasi bisnis. Yang keempat yaitu konsep AIDAS. Dalam setiap kegiatan bisnis harus diusahakan agar wirausahawan memperhatikan konsep AIDAS. Apa sih itu konsep AIDAS? Konsep AIDAS merupakan singkatan dari A yaitu attention, I yaitu interest, D yaitu desire, A yaitu action, dan S yaitu satisfaction. Kemudian yang E, efisiensi pemasaran menentukan harga jual produk. Yang pertama yaitu biaya pemasaran. Biaya pemasaran menunjukkan bagian dari pembayaran konsumen yang diperlukan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan dalam proses pemasaran. Yang kedua yaitu saluran pemasaran. Yang dimaksud dengan saluran pemasaran adalah jejak perpindahan barang dari produsen ke konsumen akhir. Berikut yaitu jenis saluran distribusi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu saluran distribusi langsung, merupakan saluran yang paling sederhana dan paling rendah, yakni saluran distribusi dari produsen ke konsumen tanpa menggunakan perantara. Yang B yaitu saluran distribusi yang menggunakan suatu perantara, yakni melibatkan produsen dan pengecer. Yang C, saluran distribusi yang menggunakan 2 kelompok pedagang besar dan pengecer. Saluran distribusi ini merupakan saluran yang banyak dipakai produsen. Kemudian yang D yaitu saluran yang kegunaan 3 pedagang perantara. Kemudian yang ketiga yaitu margin pasar. Margin pasar adalah perbedaan atau selisih antara harga penjualan yang diterima setiap lembaga pemasaran pada 2 tahapan yang berurutan dalam saluran pemasaran, mulai dari produsen sampai kepada konsumen terakhir.
Margin pemasaran juga dapat didefinisikan sebagai selisih harga di tingkat produsen dengan tingkat konsumen. Menurut Rashid dan Chaudhry Basirum, DKK 1991 mengumumkan bahwa ada dua unsur yang mempengaruhi margin pemasaran, yaitu A. Biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan fungsi tata niaga seperti mengumpulkan, pengolahan, penyimpanan, pengepakan, pengangkutan, dan lain sebagainya. Yang B yaitu besar keuntungan dari pasar-pasar perantara atau keuntungan pedagang perantara. Analisis pasar. Yang pertama yaitu luas pasar. Luas pasar bagi perusahaan tidak selalu berarti penjumlahan seluruh populasi penduduk. Populasi penduduk tidak selalu berarti populasi pasar. Populasi pasar, market population, atau sering disebut sebagai potensial pasar, adalah keseluruhan permintaan terhadap produk tertentu pada wilayah dan periode waktu yang berbeda. Yang B yaitu analisis potensi pasar. Bagian pasar yang mampu dikuasai oleh perusahaan apabila dibandingkan dengan penjualan seluruh industrinya. Total penjualan perusahaan yang sejenis dikenal sebagai market share, sehingga dapat dikatakan bahwa market share merupakan proporsi kemampuan perusahaan terhadap keseluruhan penjualan seluruh pesaing, termasuk penjualan perusahaan itu sendiri. Yang kedua yaitu elemen dalam pemasaran. Elemen-elemen penting dalam konsep pemasaran yaitu pertama, market oriented, berorientasi pada keinginan konsumen. Yang kedua, penyusunan kegiatan pemasaran secara terpadu. Yang ketiga, pencapaian tingkat kepuasan para konsumen. Kemudian beberapa istilah konteks yang digunakan dalam pemasaran yaitu A. Produk. Yang kedua yaitu nilai. Kemudian C yaitu biaya. D yaitu kepuasan pelanggan. Yang E yaitu pasar penjualan produk. Yang ketiga yaitu lingkungan pemasaran. Ada beberapa lingkungan pemasaran. Yang pertama yaitu lingkungan pemasaran mikro. Lingkungan pemasaran mikro adalah lingkungan yang terdapat pada produsen. Lingkungan mikro diantaranya yaitu aspek penyedia, aspek pemasaran, aspek pelanggan, dan aspek pesaing. Yang kedua yaitu lingkungan pemasaran makro. Lingkungan pemasaran makro yaitu kekuatan masyarakat yang lebih luas dan mempengaruhi seluruh lingkungan mikro pemasaran suatu perusahaan yang mempunyai pengaruh secara tidak langsung terhadap pemasar. Berikut lingkungan yang berpengaruh pada pemasaran makro. Yang pertama yaitu lingkungan demografi, kedua lingkungan sosial budaya, ketiga lingkungan ekonomi, dan yang keempat yaitu lingkungan politik dan lingkungan teknologi. Kemudian yang C yaitu lingkungan pemasaran global. Lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran guna mempertahankan dan membangun hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Yang keempat yaitu variabel yang tidak terkontrol oleh wirausahawan. Yang pertama ada keadaan persaingan. Yang B yaitu perkembangan teknologi. Yang C yaitu perubahan demografi. Yang D yaitu kebijakan politik dan ekonomi pemerintah. Yang terakhir yaitu sumber daya alam. Dari menu B yaitu media promosi. Pengertian promosi. Promosi adalah salah satu cara untuk memperkenalkan produk usaha kita. Menurut ahli pemasaran, Hyperboyd, promosi diartikan sebagai upaya membujuk orang untuk menerima produk, konsep, dan gagasan.
Yang kedua yaitu tujuan promosi. Tujuan promosi ada yang pertama yaitu A. Untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen tersebut. Yang B yaitu untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. C. Untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. D. Untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Yang E yaitu untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Yang terakhir yaitu untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. 3. Media promosi. Berikut ini beberapa media promosi yang dapat dicoba oleh wirausahawan. Yang pertama yaitu promosi media cetak. Promosi melalui media cetak adalah cara promosi yang paling banyak digunakan. Berikut yaitu beberapa bentuk promosi melalui media cetak. Yang pertama yaitu iklan koran atau surat kabar. Yang kedua yaitu iklan majalah. Yang ketiga iklan tabloid. Yang keempat jurnal. Yang kelima katalog produk. Keenam yaitu kalender. Ketujuh, brosur atau pamflet ataupun flyer. 8 yaitu poster. Kemudian B, promosi media elektronik. Media elektronik juga menjadi salah satu cara ampuh untuk melancar pemasaran produk. Berikut beberapanya yaitu television advertising, yang kedua radio advertising, dan yang ketiga online advertising, dan yang terakhir yaitu domain name advertising. Yang C yaitu promosi media internet. Yang pertama ada Facebook, yang kedua Twitter, ketiga Instagram, keempat blog, kelima YouTube, dan keenam yaitu marketplace. Promosi media iklan luar ruangan. Yang pertama ada billboard. Yang kedua yaitu baliho. Yang ketiga yaitu shop branding. Keempat yaitu neon box. Dan kelima yaitu spanduk. Keenam yaitu iklan tembok. Dan yang ketujuh yaitu media 3D. Dan yang terakhir yaitu E, promosi media produk. Maksudnya adalah promosi yang dilakukan melalui sebuah produk seperti tas, kaos, topi, dan lain-lain. C yaitu strategi pemasaran. Yang pertama yaitu pengertian strategi pemasaran. A yaitu strategi pemasaran menurut para ahli. Yang pertama yaitu Kotler dan Armstrong. Menurut Kotler dan Armstrong, pengertian strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan konsumen. Yang kedua yaitu menurut Kurtz, pengertian strategi pemasaran adalah keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix, produk, distribusi, promosi, dan harga. Dan yang ketiga yaitu Philip Kotler. Menurut Philip Kotler, pengertian strategi pemasaran adalah suatu mindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana di dalamnya terdapat strategi rinci mengenai pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan budget untuk pemasaran. Yang keempat, menurut Ciptono. Menurut Ciptono, pengertian strategi pemasaran adalah alat fundamental yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan daya saing yang berkesinambungan melewati pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar target tersebut. Dan yang terakhir yaitu menurut Santon.
Menurut Santon, pengertian strategi adalah suatu yang melingkupi semua sistem yang memiliki hubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga hingga mempromosikan dan menyalurkan produk yang dapat memuaskan konsumen. B. Yaitu analisis SWOT. Menerapkan strategi pemasaran diawali dengan menganalisa secara keseluruhan dari situasi perusahaan. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, terdiri dari kemampuan internal, sumber daya, dan faktor situasional positif yang dapat membantu perusahaan melayani pelanggan untuk mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu weakness, kelemahan, meliputi keterbatasan internal dan faktor situasional negatif yang dapat menghalangi performa perusahaan. Ketiga yaitu opportunities atau peluang, yaitu faktor atau tren yang menguntungkan pada lingkungan eksternal yang dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Dan yang keempat yaitu threats atau ancaman, yaitu faktor pada lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan yang menghadirkan tantangan bagi performa perusahaan. Dua, yaitu fungsi strategi pemasaran. Strategi pemasaran memiliki fungsi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Yang kedua, koordinasi pemasarannya lebih efektif. Yang ketiga yaitu merumuskan tujuan pemasaran. Dan yang keempat yaitu pengawasan kegiatan pemasaran. Yang ketiga, tujuan strategi pemasaran. Strategi pemasaran memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas koordinasi antara individu dalam tim pemasaran. Kedua, sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. Ketiga, yaitu sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, yaitu untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. 4. Faktor penyebab terjadinya perubahan strategi pemasaran. Ada 4 faktor, yaitu pertama, siklus daur hidup produk. Strategi yang harus disesuaikan dengan tahap-tahap daur hidup, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap kemunduran. Kedua, yaitu tingkat persaingan di pasar. Strategi pemasaran harus bisa disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam tingkat persaingan. Yang ketiga yaitu keadaan ekonomi. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan situasi ekonomi. Perusahaan harus memandang ke depan dan mengembangkan strategi jangka panjang untuk menentukan kondisi yang sedang berubah dalam industri. Yang kelima yaitu konsep strategi pemasaran. Pertama ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar, yaitu segmen pasar yang bersifat homogen. Yang kedua yaitu market positioning. Ada perusahaan yang bisa menguasai seluruh pasar. Itulah alasan mengapa perusahaan harus punya pola spesifik untuk mendapatkan posisi kuat dalam pasar, yaitu memilih segmen yang paling menguntungkan. Ketiga yaitu market entry strategy. Ini adalah strategi perusahaan untuk bisa masuk pada segmen pasar tertentu. Beberapa cara yang sering dilakukan yaitu membeli perusahaan lain, internal development, kerjasama dengan perusahaan lain. Yang keempat yaitu marketing mix strategy. Marketing mix strategy adalah kumpulan dari beberapa variabel yang telah digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Dan yang terakhir yaitu timing strategy.
Pemilihan waktu dalam melakukan pemasaran juga sangat penting untuk diperhatikan. Perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan yang baik di bidang produksi dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. 5. Konsep strategi pemasaran. Perusahaan perlu menetapkan strategi dasar atau disebut grand strategy atau strategi inti. Beberapa jenis strategi pemasaran diantaranya A. Yaitu direct selling. Direct selling atau penjualan langsung merupakan jenis strategi pemasaran di mana penjual akan menjual secara langsung produknya kepada konsumen. Meskipun langsung, tetapi umumnya penjual tidak dilakukan di toko retail. B. Earned media. Strategi pemasaran produk yang kedua adalah earned media. Berbeda dengan penjualan langsung, jenis strategi ini justru dilakukan secara tidak langsung. Hal utama yang harus dilakukan yaitu untuk menerapkan strategi ini yakni membangun hubungan dan kepercayaan dengan masyarakat. Kemudian yang C. Point of purchase. Point of purchase merupakan strategi marketing dengan cara menempatkan material marketing atau iklan di dekat produk yang sedang dipromosikan. Strategi ini sangat cocok ditetapkan pada toko retail yang menjual berbagai macam produk. Dan yang terakhir yaitu internet marketing. Internet marketing merupakan strategi pemasaran yang cukup dikenal dan dilakukan oleh banyak pelaku usaha pada saat ini. Para wirausahawan pasti sudah tidak asing lagi dengan strategi internet marketing. Caranya yang mudah dan cepat membuat strategi ini banyak dipilih. Selain itu, media sosial yang menjadi pilihan juga banyak seperti Instagram, Facebook, website, email marketing, dan banyak lain sebagainya. Ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada salah atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih karena telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe dan juga like ya. Sampai jumpa lagi.